Karina. Dan saya Venezia. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu mengelola resiko dalam kewirausahaan. Jadi tonton terus video ini ya. So, let's get started. Dalam dunia kewirausahaan yang dipenuhi dengan keberanian, kreativitas, dan tekad untuk meraih impian, ada elemen yang tak dapat dihindari, risiko. Kewirausahaan bukanlah perjalanan yang tanpa tantangan, sebaliknya, itu adalah medan pertempuran di mana risiko bisa menjadi sekutu terbaik atau musuh terburuk. Seperti seorang penjelajah yang memasuki hutan belantara yang belum dijelajahi, seorang kewirausahawan menghadapi ketidakpastian, keputusan sulit, dan peluang besar. Maka dari itu, mengelola risiko adalah salah satu keterampilan paling penting yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berani memasuki dunia kewirausahaan. Mengelola risiko dalam kewirausahaan akan memahami bagaimana risiko bisa menjadi ciri khas dari petualangan kewirausahaan, dan bagaimana para pionir bisnis belajar untuk mengendalikannya. Kami akan melihat bagaimana kewirausahaan memunculkan tantangan yang unik, tetapi juga peluang yang luar biasa. Dari pengambilan risiko yang bijaksana hingga strategi pengelolaan risiko yang efektif, kita akan bersama-sama menjelajahi perjalanan menarik ini, di mana setiap risiko adalah lompatan menuju masa depan yang lebih baik. Dalam kewirausahaan, ungkapan "setiap risiko adalah lompatan menuju masa depan yang lebih baik" mencerminkan pandangan yang positif dan progresif tentang bagaimana para kewirausahawan menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam perjalanan bisnis mereka. Mereka. Dalam konteks ini, mari kita jelaskan lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan ungkapan ini. Risiko sebagai peluang. Sebagai kewirausahawan, mengambil risiko adalah bagian tak terpisahkan dari berinovasi dan membangun bisnis. Setiap keputusan yang diambil untuk menghadapi risiko tertentu juga membawa potensi peluang yang lebih besar. Misalnya, ketika seorang kewirausahawan memutuskan untuk menginvestasikan modal dalam pengembangan produk baru, ada risiko keuangan yang terlibat. Namun, jika produk tersebut berhasil di pasar, itu bisa menjadi peluang besar untuk pertumbuhan bisnis. Bisnis. Belajar dari kegagalan, dalam dunia kewirausahaan, tidak ada jaminan kesuksesan. Namun, bahkan ketika risiko berakhir dengan kegagalan, pengalaman itu sendiri bisa menjadi bekal berharga untuk masa depan. Kewirausahawan yang menghadapi kegagalan dapat belajar dari kesalahan mereka, mengidentifikasi apa yang tidak berhasil, dan memperbaiki strategi mereka. Ini adalah lompatan ke arah masa depan yang lebih baik, dalam arti bahwa mereka menjadi lebih bijaksana dan berpengalaman dalam mengelola risiko di masa depan. Inovasi dan pertumbuhan. Kewirausahaan seringkali memerlukan inovasi yang berani. Ini berarti menciptakan solusi baru, mencoba hal-hal yang belum pernah dicoba sebelumnya, dan seringkali keluar dari zona nyaman. Dalam hal ini, setiap risiko yang diambil untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah lompatan menuju masa depan yang lebih baik, karena inovasi adalah salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan. Pemberdayaan dan percobaan. Kewirausahawan seringkali harus menjadi pemecah masalah yang tangguh. Mereka melihat peluang di tempat yang tidak semua orang berani mencari. Mereka mencoba berbagai pendekatan untuk mengejar tujuan mereka. Dalam hal ini, setiap tindakan yang diambil, meskipun berisiko, adalah langkah menuju perubahan yang lebih baik. Mereka tidak hanya menunggu masa depan terjadi, tetapi mereka juga menciptakannya dengan tindakan mereka. Resiliensi dan determinasi. Kewirausahawan sering dihadapkan pada rintangan yang sulit dan kegagalan yang pahit. Namun, kualitas yang membedakan mereka adalah daya tahan, resiliensi, dan tekad yang kuat untuk terus maju. Ketika menghadapi risiko dan tantangan, mereka melihatnya sebagai bagian dari perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih baik, dan terus bekerja keras untuk mencapainya. Dengan cara ini, setiap risiko yang diambil dalam dunia kewirausahaan adalah lompatan yang mendorong kewirausahawan menuju arah yang lebih baik, entah itu dalam hal kesuksesan, pengalaman, inovasi, atau perkembangan pribadi.
Mereka memahami bahwa tanpa mengambil risiko, tidak akan ada kemajuan, dan pandangan ini memberi mereka keberanian untuk terus bergerak maju di dunia kewirausahaan yang dinamis dan penuh tantangan. Identifikasi risiko bisnis. Identifikasi risiko bisnis adalah proses yang penting dalam manajemen risiko di mana sebuah perusahaan atau organisasi mengidentifikasi, menggolongkan, dan menganalisis potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasi, keuangan, dan tujuan bisnis mereka. Tujuan utama dari identifikasi risiko adalah untuk memahami secara komprehensif semua kemungkinan ancaman dan peluang yang ada sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelolanya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang identifikasi risiko bisnis. Pendefinisian risiko. Identifikasi risiko dimulai dengan pendefinisian risiko itu sendiri. Risiko dalam konteks bisnis adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat memiliki dampak negatif atau positif pada tujuan, strategi, atau operasi perusahaan. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan eksternal, seperti perubahan pasar atau regulasi, internal, seperti masalah operasional atau keuangan, atau bahkan risiko strategis, seperti ketidakpastian dalam pengembangan produk baru. Pendefinisian risiko adalah langkah awal dalam proses manajemen risiko bisnis di mana perusahaan atau organisasi secara sistematis menguraikan apa yang dimaksud dengan risiko dalam konteks mereka. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat memengaruhi tujuan, operasi, atau aset perusahaan, baik positif maupun negatif. Definisi risiko ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti risiko finansial, operasional, strategis, atau risiko reputasi, tergantung pada fokus perusahaan. Pendefinisian risiko membantu perusahaan untuk memahami sumber-sumber risiko yang mungkin dihadapi, membuka pintu untuk identifikasi risiko yang lebih efektif, dan membentuk dasar untuk pengukuran, penilaian, dan manajemen risiko lebih lanjut. Dengan memiliki definisi yang jelas tentang risiko, perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan strategi manajemen risiko yang lebih tepat sasaran dan efisien. Ini adalah langkah awal yang penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk pengelolaan risiko yang efektif. Identifikasi risiko potensial. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang mungkin dihadapi perusahaan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk analisis data historis, wawancara dengan stakeholder, brainstorming dengan tim manajemen, atau menggunakan alat analisis risiko khusus. Risiko-risiko ini kemudian dibagi menjadi beberapa kategori, seperti risiko operasional, risiko finansial, risiko reputasi, risiko strategis, dan lain sebagainya. Identifikasi risiko potensial adalah langkah awal yang penting dalam manajemen risiko bisnis di mana perusahaan atau organisasi mengidentifikasi berbagai kemungkinan ancaman yang mungkin mempengaruhi operasi dan tujuan mereka. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dan analisis untuk mengenali risiko-risiko yang mungkin muncul dari berbagai sumber, seperti perubahan pasar, ketidakpastian regulasi, gangguan operasional, atau bahkan risiko reputasi. Tujuan dari identifikasi risiko potensial adalah untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang semua ancaman yang mungkin dihadapi perusahaan sehingga langkah-langkah pencegahan atau mitigasi yang tepat dapat diambil. Hal ini juga membantu perusahaan untuk merencanakan respons yang efektif jika risiko tersebut muncul dalam kenyataan. Identifikasi risiko potensial memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Penilaian risiko. Setelah risiko-risiko telah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah menilai dampak dan probabilitas masing-masing risiko. Ini dilakukan untuk menentukan tingkat risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Dalam hal ini, risiko dapat digolongkan menjadi risiko tinggi, sedang, atau rendah berdasarkan dampak dan probabilitasnya. Penilaian risiko adalah tahap kunci dalam manajemen risiko bisnis di mana perusahaan atau organisasi mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang terkait dengan berbagai aspek operasional mereka.
Proses ini mencakup evaluasi dampak dan probabilitas terjadinya risiko, yang memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan risiko-risiko tersebut ke dalam kategori risiko tinggi, sedang, atau rendah. Penilaian risiko membantu perusahaan untuk memahami potensi kerugian yang mungkin mereka hadapi, baik dalam hal finansial maupun operasional. Dengan informasi ini, perusahaan dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko, seperti mengambil tindakan pencegahan, transfer risiko melalui asuransi, atau merancang rencana kedaruratan. Selain itu, penilaian risiko juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang yang mungkin muncul dalam lingkungan bisnis mereka. Ini adalah alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang informasional dan strategis, membantu perusahaan untuk merencanakan dan mengelola risiko dengan lebih efektif dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Prioritasi risiko, tidak semua risiko memiliki tingkat prioritas yang sama. Setelah penilaian risiko, perusahaan perlu memprioritaskan risiko-risiko tersebut. Risiko-risiko dengan dampak besar dan probabilitas tinggi mungkin perlu penanganan segera, sementara risiko-risiko dengan dampak kecil dan probabilitas rendah mungkin dapat ditangani secara lebih santai. Prioritasi risiko adalah proses penting dalam manajemen risiko bisnis di mana perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi risiko-risiko yang mungkin memengaruhi tujuan dan operasi mereka. Ini melibatkan penentuan risiko mana yang harus diberikan perhatian terlebih dahulu berdasarkan dua faktor utama, dampak dan probabilitas. Risiko-risiko yang memiliki dampak besar dan probabilitas tinggi akan diberikan prioritas tertinggi, karena mereka memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian signifikan. Prioritisasi risiko membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya dan perhatian mereka secara efisien, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangi risiko yang paling mendesak. Selain itu, ini juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada risiko-risiko yang paling relevan dengan strategi dan tujuan bisnis mereka, yang pada gilirannya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan kinerja keseluruhan. Dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian, prioritisasi risiko adalah alat penting untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dokumentasi dan pelaporan, selama proses identifikasi risiko, penting untuk mendokumentasikan semua informasi terkait risiko, termasuk deskripsi risiko, sumber risiko, dampak yang mungkin, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Dokumentasi ini akan menjadi dasar untuk perencanaan manajemen risiko lebih lanjut. Selama proses identifikasi risiko, penting untuk mendokumentasikan semua informasi terkait risiko dengan cermat dan sistematis. Ini melibatkan pencatatan rincian mengenai risiko yang telah diidentifikasi, termasuk deskripsi lengkap tentang risiko, sumber risiko, dampak yang mungkin terjadi, probabilitas terjadinya, serta faktor-faktor yang mungkin memengaruhi risiko tersebut. Dokumentasi yang teliti ini memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan manajemen risiko selanjutnya. Selain itu, dokumen ini juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif di antara berbagai pemangku kepentingan di dalam perusahaan, memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang seragam tentang risiko yang dihadapi perusahaan. Selain itu, dokumentasi ini menjadi referensi berharga dalam pemantauan dan evaluasi risiko dalam jangka panjang. Pelaporan yang teratur dan transparan tentang risiko juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan mengelola risiko dalam rangka mencapai tujuan bisnis mereka, dan ini penting untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan pihak berkepentingan. Dengan demikian, dokumen risiko yang tepat waktu dan tepat adalah komponen kunci dalam manajemen risiko yang efektif. Pemantauan berkelanjutan, identifikasi risiko bukanlah proses sekali jalan. Perusahaan perlu terus memantau dan memperbarui identifikasi risiko secara berkala. Lingkungan bisnis selalu berubah, dan risiko-risiko baru mungkin muncul atau risiko yang ada dapat berubah dalam dampak atau probabilitasnya. Pemantauan berkelanjutan adalah tahap krusial dalam manajemen risiko di mana perusahaan terus-menerus mengawasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diidentifikasi ulang seiring berjalannya waktu. Ini memastikan bahwa perusahaan tetap relevan dalam mengatasi risiko-risiko yang berkembang seiring perubahan dalam lingkungan bisnis dan dunia luar.
Melalui pemantauan yang terus-menerus, perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan dalam probabilitas atau dampak risiko, serta mengenali risiko-risiko baru yang mungkin muncul. Proses ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengukur efektivitas strategi mitigasi yang telah diimplementasikan dan mengidentifikasi apakah perlu ada penyesuaian atau perbaikan. Pemantauan berkelanjutan membantu perusahaan untuk tetap siap menghadapi ketidakpastian dan mengambil tindakan preventif atau korektif yang tepat waktu. Dengan kata lain, ini adalah alat penting untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Dengan melakukan identifikasi risiko secara cermat, perusahaan dapat mengambil tindakan yang lebih baik untuk mengelola risiko-risiko yang ada, mengurangi potensi kerugian, dan memanfaatkan peluang yang mungkin terjadi. Ini adalah langkah awal dalam manajemen risiko yang efektif dan membantu perusahaan untuk lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan bisnisnya. Dengan mengadopsi peran detektif bisnis, perusahaan dapat mengungkap dan mengenali semua risiko potensial dalam bisnis mereka. Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang ada, yang pada gilirannya membantu dalam perencanaan manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Identifikasi risiko adalah langkah penting untuk menjaga perusahaan tetap siap menghadapi berbagai ketidakpastian dalam dunia bisnis. Dalam proses ini, perusahaan secara aktif mengidentifikasi berbagai kemungkinan ancaman dan peluang yang mungkin memengaruhi kelangsungan operasi dan pencapaian tujuan bisnis mereka. Identifikasi risiko memungkinkan perusahaan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnisnya, memahami sumber risiko yang mungkin timbul dari faktor internal maupun eksternal, dan merencanakan respons yang sesuai. Ini juga membantu perusahaan untuk menghindari kejutan yang tidak diinginkan, mengurangi dampak negatif, dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Dengan cara ini, identifikasi risiko adalah dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informasional dan strategis, membantu perusahaan untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam dunia bisnis yang dinamis. Strategi pengelolaan risiko. Strategi pengelolaan risiko adalah rencana sistematis yang dirancang oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin memengaruhi operasi dan tujuan bisnis mereka. Strategi ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tertentu, serta memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Strategi pengelolaan risiko mencakup pemilihan metode mitigasi yang paling efektif, seperti transfer risiko melalui asuransi, tindakan pencegahan, diversifikasi portofolio, atau pengembangan rencana kedaruratan. Selain itu, strategi ini melibatkan alokasi sumber daya yang tepat dan komunikasi yang efektif di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa pendekatan manajemen risiko digunakan secara konsisten. Strategi pengelolaan risiko membantu perusahaan untuk tetap kuat dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian, serta menjaga keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang. Ini juga merupakan alat penting dalam mencapai tujuan bisnis dengan cara yang lebih aman dan terukur. Strategi pengelolaan risiko pendekatan sistematis yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Ini melibatkan langkah-langkah kritis, seperti identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko, yang dirancang untuk mengatasi ketidakpastian dalam operasi bisnis. Identifikasi risiko adalah langkah awal, di mana potensi ancaman dan peluang ditemukan dan dianalisis. Setelah itu, risiko-risiko tersebut dievaluasi untuk mengukur dampak dan probabilitas terjadinya. Prioritisasi risiko kemudian membantu perusahaan menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Strategi mitigasi, seperti pengembangan rencana darurat atau penyesuaian prosedur operasional, digunakan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Pentingnya pemantauan dan pembaruan konstan dalam strategi pengelolaan risiko juga tidak boleh diabaikan, mengingat perubahan yang terus-menerus dalam lingkungan bisnis. Dalam intinya, strategi pengelolaan risiko adalah landasan yang kuat untuk menjaga perusahaan tetap adaptif, tahan terhadap ketidakpastian, dan dapat meraih kesuksesan jangka panjang dengan lebih efisien.
Strategi pengelolaan risiko adalah fondasi yang kokoh bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan ketidakpastian bisnis. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat dan efisien terhadap perubahan lingkungan, regulasi, dan pergeseran pasar. Strategi pengelolaan risiko membantu perusahaan untuk merancang rencana tindakan yang proaktif dalam menghadapi risiko-risiko potensial, baik itu risiko finansial, operasional, atau strategis. Dengan memprioritaskan risiko yang paling signifikan, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dan perhatian dengan bijak untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, dengan pemantauan dan evaluasi terus-menerus, perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan, meminimalkan dampak risiko negatif, dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Dengan demikian, strategi pengelolaan risiko bukan hanya tentang memitigasi kerugian potensial, tetapi juga tentang menciptakan fondasi yang solid bagi pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan di tengah ketidakpastian yang tak terhindarkan dalam dunia bisnis. Menciptakan fondasi yang solid bagi pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan adalah tujuan yang sangat penting dalam manajemen bisnis. Ini melibatkan pembangunan struktur dan strategi yang kokoh, serta pemahaman mendalam tentang pasar, pelanggan, dan kompetisi. Fondasi ini harus memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, menjawab kebutuhan pelanggan dengan inovasi yang relevan, dan mencapai tujuan bisnis dengan konsistensi. Strategi pengelolaan risiko adalah bagian integral dari fondasi ini. Dengan memitigasi risiko-risiko yang dapat mengganggu operasi atau merusak reputasi perusahaan, fondasi ini menjadi lebih stabil dan tahan terhadap tekanan eksternal yang tidak terduga. Ini juga menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk mengambil risiko yang terkendali dalam rangka mencapai pertumbuhan dan sukses jangka panjang. Dengan kata lain, strategi pengelolaan risiko bukan hanya alat untuk melindungi perusahaan dari risiko, tetapi juga merupakan elemen penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Elemen-elemen penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan adalah visi yang jelas, strategi yang terarah, adaptabilitas, inovasi berkelanjutan, dan manajemen risiko yang bijaksana. Visi yang jelas memberikan arah yang kuat bagi perusahaan, membantu dalam merumuskan tujuan jangka panjang yang inspiratif, dan memotivasi tim untuk mencapainya. Strategi yang terarah mengartikan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai dengan merencanakan langkah-langkah konkret dan alokasi sumber daya yang efisien. Adaptabilitas adalah kunci dalam menghadapi perubahan pasar dan persaingan yang konstan. Adaptabilitas adalah kunci dalam menghadapi perubahan pasar dan persaingan yang konstan dalam dunia bisnis. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan lingkungan, tren konsumen, teknologi baru, dan perubahan dalam dinamika pasar. Ketika sebuah perusahaan memiliki adaptabilitas yang baik, mereka dapat mengidentifikasi perubahan yang sedang terjadi, mengevaluasi dampaknya, dan mengubah strategi mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Adaptabilitas juga mencakup kemampuan untuk belajar dari kegagalan dan merespons dengan cepat terhadap tantangan yang muncul. Perusahaan yang adaptif tidak hanya menghadapi perubahan dengan keberanian, tetapi juga mencari peluang dalam perubahan tersebut. Mereka dapat menguasai perubahan dengan lebih baik daripada pesaing mereka, memberikan mereka keunggulan kompetitif yang signifikan. Selain itu, adaptabilitas menciptakan budaya perusahaan yang terbuka terhadap inovasi dan perkembangan. Ini mendorong kolaborasi antar tim, pemikiran kreatif, dan eksperimen yang menghasilkan ide-ide baru. Dalam dunia bisnis yang berubah dengan cepat, adaptabilitas bukan hanya sekadar kelebihan, tetapi kebutuhan yang krusial untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Inovasi yang berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Terakhir, manajemen risiko yang bijaksana membantu melindungi perusahaan dari ancaman potensial dan menciptakan lingkungan yang aman untuk mengambil risiko yang terukur dalam mencapai pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Semua elemen ini saling terkait dan saling mendukung, membentuk fondasi yang kokoh untuk perusahaan dalam menjalani perjalanan panjang mereka dalam dunia bisnis yang dinamis.
Asuransi dan kewirausahaan. Asuransi dan kewirausahaan adalah dua konsep yang memiliki keterkaitan penting dalam dunia bisnis. Asuransi adalah alat yang digunakan oleh pengusaha untuk melindungi diri mereka dari risiko finansial yang tidak terduga, seperti kerusakan properti, kehilangan aset, atau tuntutan hukum. Ini memberikan perlindungan finansial yang penting bagi pengusaha, mengurangi dampak negatif dari peristiwa yang tidak diinginkan, dan memberi mereka kepercayaan untuk melanjutkan usaha bisnis mereka meskipun menghadapi risiko. Di sisi lain, kewirausahaan melibatkan semangat dan keterampilan dalam mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide-ide inovatif, dan mengelola risiko dalam usaha untuk mencapai kesuksesan. Para pengusaha sering harus mengambil risiko yang terukur dalam menjalankan usaha mereka, dan asuransi adalah alat yang memungkinkan mereka untuk melakukannya dengan lebih percaya diri. Ini memberikan perlindungan finansial yang mendasar bagi pengusaha agar mereka dapat tetap fokus pada pertumbuhan dan perkembangan bisnis mereka tanpa terlalu khawatir tentang risiko yang terkait. Dalam kombinasi, asuransi dan kewirausahaan menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengusaha untuk menjalankan usaha mereka dengan lebih aman, berani, dan inovatif. Asuransi memberikan jaring pengaman yang diperlukan untuk menghadapi risiko, sementara semangat kewirausahaan mendorong mereka untuk terus mencari peluang dan meraih kesuksesan di dunia bisnis yang kompetitif. Asuransi memberikan jaring pengaman yang diperlukan bagi individu, bisnis, dan aset mereka dalam menghadapi risiko yang tak terduga. Ini berfungsi sebagai kontrak keuangan di mana pihak yang diasuransikan membayar premi dalam pertukaran untuk perlindungan finansial terhadap kerugian yang mungkin terjadi. Dalam konteks bisnis, asuransi dapat melindungi perusahaan dari berbagai risiko, seperti kerusakan properti, tanggung jawab hukum, atau bahkan gangguan operasional yang disebabkan oleh bencana alam atau peristiwa tak terduga lainnya. Asuransi memberikan banyak manfaat, termasuk kemampuan untuk mengurangi dampak finansial dari kerugian atau kerusakan yang tidak diinginkan. Ini juga memberikan ketenangan pikiran kepada pemilik bisnis dan manajemen, memungkinkan mereka untuk merencanakan pertumbuhan dan ekspansi tanpa terlalu khawatir tentang risiko yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, asuransi adalah alat penting dalam manajemen risiko bisnis yang membantu melindungi stabilitas finansial dan kelangsungan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian yang selalu ada dalam dunia bisnis. Asuransi adalah alat penting dalam manajemen risiko bisnis yang membantu melindungi stabilitas finansial dan kelangsungan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian yang selalu ada dalam dunia bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang penuh dengan risiko, asuransi memberikan perlindungan finansial yang vital terhadap kerugian yang dapat terjadi akibat peristiwa tak terduga seperti kebakaran, bencana alam, tuntutan hukum, atau kehilangan aset berharga. Perlindungan ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan operasi mereka tanpa terlalu banyak khawatir tentang dampak finansial dari risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, asuransi juga membantu dalam mengelola risiko dengan lebih efisien. Dengan mentransfer sebagian risiko kepada perusahaan asuransi, perusahaan dapat merencanakan alokasi sumber daya yang lebih baik dan menghindari kerugian besar yang dapat merusak stabilitas finansial. Ini juga memberikan rasa percaya diri kepada pemilik bisnis, manajemen, dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan memiliki perlindungan yang kuat terhadap kemungkinan risiko yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan kelangsungan bisnis. Perusahaan memiliki perlindungan yang kuat terhadap kemungkinan risiko yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan kelangsungan bisnis. Ini adalah inti dari peran asuransi dalam dunia bisnis. Ketika perusahaan memiliki kebijakan asuransi yang baik, mereka mengamankan diri dari dampak finansial yang merugikan yang mungkin terjadi akibat peristiwa tak terduga seperti bencana alam, kebakaran, pencurian, atau tuntutan hukum. Perlindungan ini memberikan ketenangan pikiran kepada pemilik bisnis dan manajemen, memungkinkan mereka untuk menjalankan operasi sehari-hari tanpa kekhawatiran yang berlebihan tentang risiko yang mengintai. Perlindungan ini juga berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan perusahaan. Ketika risiko-risiko yang terkait dengan bisnis dikendalikan melalui asuransi, perusahaan dapat lebih berani dalam mengambil risiko yang terukur yang mungkin diperlukan untuk ekspansi, inovasi, atau pengembangan produk.
Dengan kata lain, asuransi tidak hanya melindungi aset finansial perusahaan, tetapi juga memfasilitasi perjalanan bisnis yang lebih lancar dan lebih ambisius. Penting untuk diingat bahwa asuransi adalah alat yang tidak hanya relevan untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk usaha kecil dan menengah. Setiap perusahaan, terlepas dari ukuran atau industri, menghadapi risiko, dan memiliki perlindungan yang kuat melalui asuransi adalah langkah bijaksana untuk menjaga stabilitas finansial dan kelangsungan bisnis dalam menghadapi tantangan yang tak terhindarkan dalam dunia bisnis yang dinamis. Jadi, asuransi bukan hanya alat untuk melindungi kekayaan perusahaan, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi manajemen risiko yang bijaksana. Ini memungkinkan perusahaan untuk tetap fokus pada pertumbuhan, inovasi, dan pencapaian tujuan jangka panjang mereka tanpa terlalu terbebani oleh ketidakpastian yang tak terhindarkan dalam dunia bisnis yang dinamis. Belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan adalah suatu konsep yang memegang peran penting dalam pengembangan pribadi, profesional, dan bahkan dalam dunia bisnis. Kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan, dan cara seseorang meresponsnya dapat menjadi pembeda antara pertumbuhan dan stagnasi. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita dihadapkan pada kesempatan untuk merenung, menganalisis, dan memahami penyebab kegagalan tersebut. Ini adalah saat yang berharga untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil, mengidentifikasi kesalahan, dan mengeksplorasi cara-cara baru yang dapat memperbaiki hasil di masa depan. Belajar dari kegagalan memungkinkan kita untuk mengembangkan ketahanan, pengetahuan, dan wawasan yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan situasi yang kita hadapi. Ini adalah proses yang membantu kita tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dalam dunia bisnis, perusahaan yang mendorong budaya belajar dari kegagalan sering menghasilkan inovasi yang lebih baik, memperbaiki produk dan layanan, dan menjadi lebih tangguh dalam persaingan. Dengan demikian, belajar dari kegagalan bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tetapi juga tentang menciptakan peluang untuk sukses yang lebih besar di masa depan. Tindakan belajar dari kegagalan mengacu pada proses refleksi dan pembelajaran yang terjadi setelah mengalami ketidakberhasilan dalam suatu usaha. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap apa yang telah terjadi, penyelidikan mengenai penyebab kegagalan, dan pencarian pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman tersebut. Jika kita mampu menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, maka setiap kegagalan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konteks bisnis, belajar dari kegagalan sangat penting. Setiap perusahaan pernah mengalami kegagalan, baik itu dalam pengambilan keputusan, peluncuran produk, strategi pemasaran, atau manajemen risiko. Namun, perusahaan yang bijak akan menggunakan kegagalan ini sebagai landasan untuk perbaikan. Mereka akan memanfaatkan wawasan yang didapat untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan, mengembangkan strategi yang lebih baik, dan menghasilkan inovasi yang lebih besar. Belajar dari kegagalan juga melibatkan sikap mental yang kuat. Ini mengharuskan kita untuk tidak merasa terhina atau terpuruk oleh kegagalan, tetapi justru melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah bagian dari budaya kewirausahaan yang dinamis di mana eksperimen, risiko yang terukur, dan pembelajaran kontinu adalah nilai-nilai kunci. Dengan cara ini, belajar dari kegagalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan ketekunan dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Mengenali dan memetik pelajaran dari kegagalan adalah suatu proses penting dalam pengembangan diri dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk meresapi pengalaman tersebut. Kegagalan mengajarkan kita tentang batas-batas kemampuan kita, cara-cara yang mungkin kurang efektif, dan memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang tujuan dan ambisi kita. Ini juga dapat memotivasi kita untuk mencoba pendekatan yang berbeda dan membangun ketahanan yang lebih besar terhadap tekanan dan rintangan yang datang bersama kegagalan. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga menginspirasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.